Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Hidayah dengan NIM E1101221058. Di video ini, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama, teori inokulasi. Teori ini berpendapat jika suatu individu atau suatu kelompok tidak memiliki inovasi yang banyak, maka ia akan dengan mudah dipengaruhi. Maka sebaiknya individu atau kelompok tersebut diberikan informasi yang lebih agar ia dapat memilih informasi mana yang harus diterimanya. Contohnya, pada masa pemilu, maka pemilih muda hendaknya diberi sosialisasi terlebih dahulu agar ia mengetahui bagaimana pemilihan umum yang baik dan benar. Yang kedua, teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa pikiran manusia mampu menafsirkan kejadian atau simbol yang dialaminya. Contohnya, ketika kita melihat bendera kuning, maka kita langsung tahu bahwa ada orang meninggal atau sedang berduka. Yang ketiga, teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan proses hubungan dua orang yang tadinya tidak melakukan komunikasi superficial menjadi komunikasi yang lebih intim. Contohnya, dua orang yang tidak saling mengenal menjadi teman, kemudian menjadi intim dengan hubungan bersahabat. Yang keempat, teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini menjelaskan tentang dua individu yang tidak saling mengenal, kemudian berusaha mencari informasi untuk mengurangi rasa ketidakpastian tersebut. Teori yang kelima, teori manajemen privasi komunikasi. Dalam teori ini menjelaskan tentang isu-isu keseharian yang digambarkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, ketika bercerita kepada teman mengenai keseharian kita. Teori yang keenam yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, ketika kita menginginkan respon yang baik, namun malah mendapat respon yang buruk. Yang ketujuh, teori komunikasi administrasi. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam suatu kelompok atau organisasi terdapat suatu hubungan timbal balik dalam menyampaikan pesan, agar tujuan dalam organisasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, jika suatu organisasi melakukan sebuah musyawarah, maka masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan sanggahan atau pendapatnya, sehingga pada akhirnya mencapai suatu mufakat. Dengan begitu, musyawarah tersebut berjalan secara efektif dan efisien. 8. Teori agenda setting. Teori ini beranggapan bahwa apabila media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Teori yang ke-10, teori konstruksi media massa. Teori ini beranggapan bahwa media massa akan menampilkan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat atau hal-hal yang sedang hangat-hangatnya terjadi di lingkungannya. Contohnya, kasus begal yang sedang marak-maraknya terjadi di Pontianak. Yang ke-11, teori humanisme. Teori humanisme bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Humanisme menekankan kita pada peran, harkat, martabat, serta tanggung jawab kita sebagai manusia. 12. Teori informasi. Teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media massa sebagai alat berkomunikasi. 13. Teori ketergantungan. Teori ini berpendapat bahwa khalayak sangat bergantung pada media massa dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, saat mencari berita atau informasi, kita akan menggunakan media massa seperti televisi atau koran. 14. Teori komunikasi Laswell. Pada tahun 1948, ia memaparkan sebuah teori sederhana dengan beberapa elemen, yaitu yang menyampaikan pesan, apa pesan yang disampaikan, melalui media apa pesan disampaikan, kepada siapa pesan disampaikan, dan yang terakhir, bagaimana dampaknya. 15. Teori normatif. Teori ini berasumsi bahwa seharusnya media massa dapat menampilkan berita-berita atau hal-hal yang sesuai dengan nilai atau norma yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, di Indonesia sangat dilarang untuk menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di Indonesia.
16. Teori konstruktivisme sebagai teori pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir sehingga muncul keinginan untuk menciptakan atau membangun suatu pendapat atau makna berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya, seorang guru memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengemukakan pendapat melalui diskusi kelompok dengan tujuan membuat siswa lebih aktif dalam berpikir dan berpendapat. 17. Teori disonansi kognitif. Teori ini berpendapat bahwa suatu inovasi akan disampaikan kepada khalayak melalui saluran atau media tertentu. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan inovasi teks amnesti untuk membantu para pembayar pajak, maka inovasi tersebut disampaikan melalui berbagai media massa, baik media massa cetak maupun pertelevisian. 18. Teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan tentang suatu media yang lebih memperhatikan pada pandangan mayoritas dan menekankan yang minoritas. Yang berada pada pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarus, di mana teori ini membahas mengenai efek media massa. Teori ini pertama kali digunakan pada kampanye pemilu pada tahun 1940, dan teori ini berasumsi bahwa proses stimulus bekerja menghasilkan efek ke media massa. 20. Teori matematika komunikasi. Teori ini berasumsi bahwa proses komunikasi dilakukan secara satu arah, yaitu proses komunikasi yang disampaikan tanpa adanya feedback, tanpa adanya komunikator. Jenis teori ini berlaku pada zaman dahulu, sebelum adanya teknologi yang canggih. 21. Teori kultivasi. Teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap suatu perubahan tatanan sosial budaya. Contohnya, pada saat ini sedang maraknya Korean pop. Maka dari itu, orang-orang berlomba untuk menyamakan stylenya dengan budaya Korea. 22. Teori fibernetik. Teori ini menjelaskan tentang suatu sistem pengontrol yang berdasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan sistem itu sendiri. Teori ini biasanya dilakukan untuk proses pembelajaran agar lebih efektif. 23. Teori social learning. Teori ini berpendapat bahwa pada saat ini media massa dapat dilakukan sebagai pembelajaran sosial. Melalui media massa, masyarakat saat ini dapat belajar sosial dengan mengamati media sosial saja. 24. Teori dialektika relasional. Teori ini menjelaskan tentang media massa digunakan oleh kaum dominan untuk mencapai kepuasannya. Contohnya, pada saat ini banyak sekali media massa yang menjual pemberitaan tentang suatu perusahaan atau organisasi agar perusahaan atau organisasi tersebut mencapai citra yang baik di mata khalayak. 25. Teori Marxisme klasik. Teori ini menjelaskan tentang ketika seseorang yang merasa tidak nyaman, kemudian orang tersebut mencari cara agar mereka menjadi nyaman. Contohnya, jika seseorang yang suka bergosip bertemu dengan orang yang tidak suka bergosip, maka ia akan mencoba mengalihkan pembicaraan atau meninggalkan pembicaraan. Sekian penjelasan 25 teori komunikasi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.